Halo teman-teman, saya Iin Handayani berjumpa lagi dengan saya di sini untuk melanjutkan seri yang kedua dalam rangka bekal persiapan untuk melakukan presentasi ilmiah baik di tingkat nasional ataupun internasional. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya membuat slide yang wow untuk presentasi ilmiah. Nah, ciri-ciri slide yang wow itu ada beberapa. Nah, yang utama adalah slide-nya harus terorganize, tidak acak-acakan dan jelas ya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar hurufnya, dan warna-warna background-nya itu menggunakan warna-warna yang netral. Kemudian jangan mencoba untuk membuat para hadirin atau audiens itu bingung dengan slide kita, jadi terlalu banyak atau mungkin terlalu sedikit dan terlihat crowded begitu ya. Jadi jangan, buatlah yang serapi mungkin. Kemudian gunakanlah judul yang sangat informatif, yang mudah dimengerti oleh para hadirin, tetapi tetap menggunakan bahasa yang ilmiah. Kemudian gunakanlah huruf-huruf yang sudah ditebali ya, dengan font yang bagus itu adalah Arial dan Tahoma kalau yang biasanya digunakan untuk seminar-seminar internasional ataupun nasional. Dan kata-katanya harus simple, kemudian kontras ya, misalnya seperti slide ini adalah backgroundnya warna netral coklat muda, kemudian tulisannya itu warna hitam ya. Jadi terserah teman-teman mau pakai warna apa, yang jelas jangan pakai warna-warna yang mencolok atau norak. Kemudian hindari penggunaan warna merah atau hijau ya, atau hal yang kira-kira membuat mata itu sakit kalau melihat backgroundnya ya. Kuning bisa digunakan, tetapi kalau backgroundnya itu hitam atau biru tua ya. Jadi kalau misalnya warna backgroundnya itu kalem kayak seperti ini ya, misalnya seperti ini, itu bisa menggunakan warna hitam atau biru tua untuk tulisannya. Kemudian juga buatlah teks dan line atau garis-garisnya itu yang tebal dan cukup besar sehingga para hadirin itu bisa melihat dari jarak ya mungkin 2 meteran ya. Kemudian juga selalu memiliki kontras, warna kontras yang baik antara tulisan dengan backgroundnya sehingga akan menarik, tapi layar tidak terlalu crowded. Nah, rekomendasi untuk font dan ukurannya adalah biasanya untuk semua judul atau teks itu bisa menggunakan sans serif font atau juga bisa menggunakan Tahoma atau Arial ya. Kemudian Arial harus bold atau tebalkan dengan ukuran 36 untuk judul. Kemudian kalau isinya itu dengan menggunakan bulat itu bisa dengan 28 poin. Kemudian sub bulletnya juga 28 poin atau 24 poin still oke. Kemudian jangan terlalu banyak sub bullet karena itu akan membingungkan para hadirin. Kemudian juga usahakan teksnya atau isinya dan judulnya itu konsisten untuk seluruh slide dari awal sampai akhir ya, supaya tidak mengganggu para hadirin yang melihat slide-nya teman-teman. Kemudian jangan menggunakan PowerPoint yang berubah-ubah dari ukuran teksnya atau juga ukuran judulnya atau ukuran tulisan-tulisannya yang detail. Jadi selalu konsisten baik untuk fontnya maupun untuk ukurannya ya. Kemudian kalau takut misalnya ada misspelling atau kurang lengkap ininya huruf-hurufnya, nah pakailah autocorrect tools ya yang ada di PowerPoint. Kemudian isi slide yang efektif itu yang bagaimana? Nah,
usahakan isi slide itu sesuai dengan apa yang akan dibicarakan ya. Jadi tidak isinya kemana, yang dibicarakan kemana gitu. Kemudian tidak perlu atau tidak harus selalu menggunakan kalimat yang komplit. Jadi bisa hanya beberapa kata-kata saja. Nah, nanti teman-teman itu menjelaskannya dengan detail pada saat presentasi. Nah, usahakan dalam satu slide itu hanya sekitar 8-10 lines ya, maksimum itu ya. Saya biasanya menggunakannya 6. Itu maksimum biasanya untuk saya. Tapi ini menurut teori bisa 8-10. Kemudian lebih baik tidak menggunakan nomor ya. Kalau ada listnya tuh lebih pakai bullet point saja. Kalau nggak pakai nomor itu jadi kelihatan lebih rame begitu. Kemudian gunakan struktur yang paralel ya untuk semua kata kerja, semua kata benda. Jadi make sure gunakan tata bahasa yang tepat tergantung misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Jadi harus selalu dicek strukturnya, apakah semuanya cocok untuk kata-kata kerjanya, kata-kata bendanya, misalnya seperti itu. Kemudian ini ada beberapa hal yang no atau don't do di slide. Visual ya, visualnya itu atau gambarnya atau picture-nya itu terlalu banyak warna. Jadi jangan juga gunakan animasi yang terlalu sibuk begitu ya. Itu akan distracted para audiens. Kemudian juga jangan menggunakan serif font seperti Times New Roman dan tidak di bold ya, karena itu jadi tipis sekali, susah dibaca. Kemudian jangan menggunakan semuanya itu capital letters atau huruf besar semua. Itu terkesannya jadi kayak orang marah ya kalau menggunakan huruf-huruf yang huruf besar semua. Kemudian juga hindari penggunaan chart 3 dimensi atau graf yang 3 dimensi itu terlalu sibuk, jadi terlalu complicated, tidak sederhana. Jadi semakin sederhana dan detail itu semakin bagus. Kemudian hindari penggunaan animation seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi jangan menggunakan flying objects atau juga hal-hal yang terlalu sibuk terbang atau bergerak ya. Tapi kalau misalnya menggunakan yang seperti bangunan ya, gambar bangunan, animasinya tapi simple, itu nggak apa-apa. Kemudian juga jangan menggunakan clip art yang hanya untuk seni atau untuk tambah-tambahan sehingga tidak ada tidak ada tujuannya untuk apa ya. Jadi selalu apa yang ada di slide itu selalu ingat itu tujuannya untuk apa ya. Kemudian juga jangan menggunakan di gambar atau di grafik itu jangan menggunakan grid lines ya. Jadi usahakan hanya grafiknya saja, tidak ada backgroundnya. Maaf. Kemudian juga hanya menggunakan line yang cukup tebal, jangan terlalu tipis. Dan gunakan desain yang polos, jangan banyak menggunakan desain yang beraneka macam yang ada di PowerPoint. Kemudian kalau menggunakan foto atau clip art itu sebaiknya tergantung tujuannya apa ya. Itu kalau ada tujuannya baru teman-teman pakai. Kemudian jangan menggunakan bahan-bahan yang copyright tanpa permisi. Kemudian juga kalau menggunakan foto itu harus minta izin juga. Kemudian jangan menaruh foto putra-putri teman-teman atau binatang piaraan teman-teman ya, karena ini kan seminar ilmiah ya, presentasi ilmiah. Kemudian juga untuk penggunaan clip art itu gunakan clip art yang sesederhana mungkin sehingga akan terlihat lebih efektif. Kemudian untuk melihat apakah presentasi teman-teman itu cukup bagus dan representatif itu gunakan slideshow di PowerPoint sehingga akan terlihat
bagus dan juga bisa dicek waktunya. Kemudian jangan menggunakan animasi. Nah, ini adalah sumber yang menjelaskan tentang bagaimana sih caranya membuat presentasi yang wow. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di seri yang ketiga. Nah, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.